Ketiga cewek jomblo ini dikasih kesempatan. Katanya kalau ada yang mau nikah sama cowok misterius ini bakal dikasih hadiah uang 80 juta. Nah tapi begitu tahu kalau cowok itu nggak bisa ngeliat, cewek cantik ini langsung gak mau lah, beban banget ngurusin orang buta. Cewek yang seksi ini juga gak mau, dia ogah lah dibikin susah. Di saat dua cewek lain udah nolak, cewek baju putih ini malah nerima. Dia bilang nanti uang hadiah 80 jutanya dipakai untuk pengobatan mata pria ini aja. Bahkan kalau kurang, katanya dia masih ada tabungan juga kok buat nambahin. Cewek ini langsung dikatain bodoh, tapi dia bilang kalau dia tuh tulus. Dia ngerasain ada ikatan, dia mau ngedampingin pria ini gimana pun kondisinya. Sampai akhirnya pria itu nunjukin kalau sebenarnya dia tuh bisa ngeliat normal. Dia cuma mau ngasih ujian buat tahu siapa cewek yang tulus. Bahkan sebenarnya dia tuh bos kaya raya. Begitu tahu, cewek ini langsung gatel dong. Dia ngerasa lebih cakep kan, harusnya pria ini milih dia aja lah. Ya, tapi yang dicari itu bukan sekedar cewek cantik, justru dia nyari yang tulus. Dan hatinya udah milih kalau cewek ini yang pantas buat jadi pasangannya. Enak dipanggil Kak, Bang, atau Mas. Kau boleh panggil aku sayang. Sayang. Cowok ini punya pacar, tapi pacarnya selalu gak mau diajakin ketemu. Suara pacarnya tuh lembut banget, yang dia tahu wajahnya pasti cantik kayak gini. Tapi sebenarnya yang dia pacarin selama ini tuh cowok yang pura-pura jadi cewek. Soalnya suaranya lembut guys, jadi gak ketahuan. Dia cuma manfaatin cowok ini yang rajin ngetransferin duit buat dia. Nah tapi karena udah penasaran banget sama wajah pacarnya, diam-diam si cowok ngedatengin alamatnya, dan dia pakai kawat untuk ngebuka pintunya. Terus pas baru masuk dia nendang bareng guys. Si pacar jadi-jadian ini jadi kebangun, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa karena si cowok ngumpet di bawah kasur. Nah dia udah ngerasa ada seseorang nih di bawah kolongnya, tapi dia mau ngintip juga takut-takut. Ternyata cowok ini muncul duluan, sengaja mau ngagetin pacarnya. Tapi yang ada malah jadi sama-sama kaget deh nih mereka. Hey boogie oogie bang bang, let's go body body boom boom. Hey boogie oogie bang bang, let's go body body boom boom. Hey boogie oogie. Karena insecure, tiap foto bareng temennya, cewek ini selalu ngedit kulitnya jadi putih banget. Udah gitu kulit temen-temennya digelapin dong, biar dia glowing sendiri. Cewek ini suka banget ngupload foto selfie-nya di sosmed, dan foto yang dia upload cantik semua kan. Sampai suatu hari ada cowok ganteng yang komen di fotonya guys. Dia seneng banget dong, mereka kenalan, chattingan, dan akhirnya si cowok ngajak ketemuan. Nah cewek ini tapi insecure, takutnya dia gak secantik di foto. Jadi dia mulai makan sehat, rajin olahraga, pokoknya biar glow up. Di hari ketemuan, karena masih gak pede, dia dandan dari subuh sampai sore. Nih cakep banget kan. Udah capek-capek dia kesiram orang yang lagi nyuci mobil dong. Cewek ini udah insecure banget, dia gak berani ngasih lihat wajahnya ke cowok itu. Ternyata dia tetap cantik kok, karena makan sehat, olahraga, dia beneran udah glow up. Cowok itu juga beneran naksir, gak perlu insecure lagi deh. Minyak 1 kilo, bawang merah, bawang putih, minyak 1 kilo. Dino, Dino. Udah istirahatnya Cesa, kamu masih ada beberapa latihan. Tapi Cesa capek, Pak. Cesa, kamu tuh manja banget ya. Dengerin Mama, seorang ratu tidak pernah menangis. Jika kamu ingin memimpin kerajaan ini, kamu harus mempunyai mental seperti raja. Dan sejak saat itu, aku sadar bahwa seorang ratu tidak boleh lemah, tidak boleh menangis. Dan ya, hingga dari kecil sampai aku dewasa, aku selalu berlatih, belajar, dan terus belajar. Sampai akhirnya pada umurku yang ke-17, aku dinobatkan sebagai ratu kerajaan. Cesa, karena umurmu sudah 17, Papa akan menjodohkanmu dengan pangeran dari negeri lain.
Tampangnya lumayan. Oke Pak, aku mau. Selama kita menikah, aku tidak pernah melihatmu menangis. Karena aku benci dengan orang yang menangis. Selamat ya Bu, anaknya sehat. We never cry. Loh, kok berhenti? Malam ini gue mau party sama teman-teman gue. Party sampai malam. Ya walaupun sih orang tua gue tuh Umi sama Abi, tapi ya kenapa? Gue kan harus punya jalan hidup gue sendiri. Dan ya gue have fun aja sama hidup gue. Raisa, nak, kamu mabuk lagi? Iya dong. Astagfirullahaladzim. Lihat deh bajunya. Raisa, kamu gak malu apa pakai baju kayak gitu? Diliatin orang loh. Ya elah, ngapain dipeduliin sih omongan orang? Nak, mau sama papa mau ke mall, kamu ikut nggak? Ke mall? Mau dong. Pesantren? Enggak, jangan-jangan kalian mau masukin aku ke pesantren kan? Aku nggak mau. Nurut sama mama ya sayang, ini yang terbaik buat kamu nak. Akhirnya ya Pak, udah 3 tahun waktunya kita jemput Raisa. Semoga aja dia yang sekarang lebih baik. Iya, semoga aja ya Mak. Mama, papa. Roti-roti, ayo Pak, Bu, dibeli rotinya, dijamin enak. Wih, jualan apa tuh roti ya? Aku minta satu dong, mau nyobain. Nih Kak, Ini roti apaan sih? Busuk gini, pantesan nggak laku. Udah lah, nggak jadi beli gue. gimana ini? Dari tadi roti aku nggak laku. Aku nanti bisa dimarahin sama Mama. Mah, aku pulang. Udah pulang kamu, gimana rotinya? Laku nggak? Maaf Ma, dari tadi rotinya nggak ada yang beli, cuman 1-2 orang doang. Udah mau bilangin, kalau nggak laku ya nggak usah pulang sampai ini roti laku. Halah, mendingan keluar aja di dari rumah ini. Mau pusing lihat kamu. Tahu tuh, jualan roti aja gak becus. Nih semua barang-barang kamu dan kamu keluar dari rumah ini. Rasain tuh. Udah pergi sana. Ngapain sih masih bengong di sini? Ma, aku lapar, dari tadi kita belum makan. Sabar ya sayang. Sepertinya toko roti itu lagi bagi-bagi rotinya deh. Ayo kita ke sana, siapa tahu kita dikasih. Ini ada sedikit roti Bu, semoga membantu ya. Iya, terima kasih ya. Sylvie. Te pego, tipo assim, você vai pirar, vai gamar em mim. Te pego, Yuk, yang bisa jawab boleh pulang ya. Sebutin nama pahlawan yang depannya dari B. Boti. Balmon, Bu. Boboiboy. Bung Tomo. Angelina boleh pulang. Next question, Bu. Oke, sekarang pahlawan yang depannya dari T. Pikachu. Ibu kita Kartini, T. Ini pas gua ngajar lu pada di dimensi mana sih, Ku? Pikachu. P. Ibu kita Kartini. Apa ini? Saya tahu, Bu. Pangeran Diponegoro. Siska boleh pulang. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya. Ini gampang banget ya. Siapa presiden perempuan di Indonesia? Cuma satu ya ini. Saya tahu Bu. Awkarin. Depannya dari M. Megawati Bu. Pipit. Kuangpit. Oke, saya juga balik boleh ya Bu. Jadi aku mau prank teman aku bilang aku nggak mau teman dia. Nah jadi itu dia datang guys, aku mau mulai prank. Misha, ayo ke kantin. Kamu sana, aku nggak mau teman kamu. Astaga, aku sedih. Selamat, kamu kena prank. Wah, aku kaget. Si anjing tidaklah balas senyamanku. Kamu tahu nggak kenapa laut rasanya asin? Itu bapakku yang ngasih garam. Hebat toh? Loh, kamu lihat tuh langit di atas warnanya biru. Itu papaku yang ngecek. Bu, Ya? jualan pisang bu. Bukan, jual layangan. Sudah tahu jualan pisang pakai nanya. Berapa sesisir bu? Mas, ini bukan salon kecantikan, jangan tanya sisir. Yang kuning itu pisang apa bu? Itu pisang raja. Raja apa bu? Raja dangdut. Dangdut apa? Dangdut koplo. Lah yang hijau itu? Yang hijau ini pisang kepok. Kepok apa? Kepok pramuka. Jadi beli gak sih? Tanya mulu. Ini enak nih pisang tanduk. Bisa digoreng nggak? Ya bisa mas, enak banget kalau digoreng. Goreng pakai apa? Pakai pasir. Oh, wong edan.
Jangan ngomong apa-apa di mic. Kalau berhasil aku kasih uang 200.000. Namanya siapa? Tinggal di mana? Udah punya pacar belum? Ya, karena berhasil aku kasih uang 200.000. Sekarang boleh ngomong. Gimana perasaannya mendapat uang 200.000? Dia habis juga. Ada berapa banyak huruf O dalam politik? Politik. Indonesia merdeka tahun? Tahun 17 Agustus dong. Kita kan orang Indonesia asli guys. Kan tahun 1945 ya? Tidak dong.